Halo, rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan ini, saya akan diskusi tentang strategi pembuatan CV atau kurikulum vitae atau riwayat hidup. Nah, jadi mari kita simak video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Rekan-rekan semua, saya menampilkan diskusi ini melalui pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA lebih menekankan pada sisi sikap melamar kerja dan manfaat apa yang diperoleh oleh pembaca. Pembaca itu artinya orang yang mau mewawancara kita. Jadi AIDA ini merupakan satu akronim daripada kata attention, ya, attention atau perhatian, kemudian interest, selanjutnya interest itu menarik, kemudian D-nya adalah desire atau hasrat, serta action, yaitu tindakan. Jadi dengan menggunakan pendekatan AIDA ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah CV, ya, sebuah CV untuk melamar kerja. Rekan-rekan semua, susunan surat lamaran kerja itu ada beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, paragraf pembuka, yakni paragraf pembuka. Di dalam paragraf pembuka tadi, itu hal yang harus dicantumkan adalah rangkuman. Yang pertama, rangkuman itu merupakan singkatan atau cerita singkat dari kehidupan Anda, ya. Kemudian nama, tentunya nama lengkap ya, karena ini sifatnya untuk kebutuhan formal. Yang ketiga, sumber publikasi. Sumber publikasi ini adalah bahwa Anda pernah melakukan satu publikasi ilmiah, karena untuk seorang yang berpendidikan pada saat ini harus melakukan satu publikasi berdasarkan entah itu skripsi, entah itu tesis, entah itu disertasi. Nah, itu sebagai sumber publikasi. Kemudian menampilkan cuplikan berita. Cuplikan berita itu berita tentang diri Anda. Kalau memang sudah pernah ada masuk di dalam berita sebagai satu ini positif ya, informasi positif bagi pembacanya nanti, pembaca. Jadi itu gambaran daripada hal yang harus dicantumkan dalam paragraf pembuka. Rangkuman, nama, sumber publikasi, dan cuplikan berita. Selanjutnya, pada paragraf pertengahan atau paragraf yang kanan bertiga ini disebut paragraf pertengahan. Kita harus mencantumkan yang pertama pendidikan. Pendidikan itu kalau Anda pendidikannya mulai dari perguruan tinggi sudah lengkap, ada S1, S2 atau S3, jadi mulai saja dari pendidikan tinggi saja. Tetapi kalau memang diminta untuk pendidikan dari pendidikan menengah, ya silahkan ditulis ya.
Terus. Kemudian pengalaman. Pengalaman ini adalah pengalaman Anda di bidang kegiatan, baik itu pekerjaan maupun pengalaman di luar pendidikan ya. Entah sebagai ketua OSIS, ketua organisasi, massa, dan sebagainya. Itu merupakan satu pengalaman. Kalau Anda pernah bekerja, maka pengalaman tersebut akan menjadi pengalaman Anda ya. Selanjutnya perlu dicantumkan pula adanya sikap Anda terhadap pekerjaan yang akan Anda lamar ini, kemudian minat, aktivitas, dan kualitas. Ya, silahkan Anda sebutkan secara singkat apa minat Anda terhadap pekerjaan yang Anda lamar. Sementara aktivitas yang saat ini Anda kerjakan selama sebelum dalam melamar tadi apa kegiatannya. Tentunya semua kegiatan yang mendukung ya, mengarah ke positif, kegiatan positif agar diterima di kantor yang Anda tuju tadi. Kemudian kualitas. Kualitas itu kualitas diri Anda. Anda mempunyai keahlian apa atau Anda kelebihan apa, itu silahkan. Baik, selanjutnya kita akan menuju yang paragraf berikutnya. Pada paragraf penutup ya, pada paragraf penutup itu yang perlu dicantumkan adalah harapan agar diterima di kantor yang Anda lamar. Kemudian tindakan apa yang akan Anda lakukan seandainya menjadi karyawan di kantor tersebut. Dan ada keinginan untuk dipanggil wawancara kerja untuk menunjukkan keseriusan Anda di dalam melamar pekerjaan ini. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dicantumkan di dalam paragraf penutup ya, di dalam paragraf penutup tadi. Baik, sekarang saya akan coba memberikan tips melamar kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi di sini pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Jadi untuk Anda mempunyai nilai di dalam satu kegiatan melamar pekerjaan, Anda harus mempunyai satu kelebihan yaitu Anda mempunyai pengalaman kerja dan kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan yang akan Anda lamar ini gitu loh. Jadi bukan kosongan, bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi seandainya Anda melamar sebagai manajer pemasaran, Anda sudah mempunyai kualifikasi, yaitu sarjana manajemen ya umpamanya, atau disiplin ilmu lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan lagi, bahwa Anda harus mampu membangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Jadi kalau kalian ini seorang sarjana manajemen dari sisi marketing atau SDM atau keuangan, maka Anda harus mempunyai suatu effort
atau usaha bahwa Anda itu memang mempunyai kualifikasi di bidang disiplin ilmu yang Anda pelajari. Contohnya Anda membuat buku atau menulis satu tulisan tentang bidang ilmu yang Anda tekuni. Itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Rekan-rekan semua, jadi di sini ada tips berikutnya, yaitu tunjukkan hal-hal positif. Jadi apa yang Anda lakukan terkait dengan kualifikasi yang Anda miliki. Contohnya Anda membantu lingkungan di dalam meningkatkan kemampuan manajemen di lingkungan Anda, apakah itu di masjid atau di kelurahan atau di RW, RT. Nah, itu merupakan hal-hal positif yang dapat mendukung Anda di dalam melamar pekerjaan. Hal berikutnya di dalam tips melamar kerja ini, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik, ya. Jadi buatlah lamaran kerja itu diusahakan rapi menulisnya, bersih kertasnya, dan tidak ada coret-coretan, dan dibuat menggunakan font dan susunan yang menarik sehingga mudah dibaca, dan orang yang melihatnya pun akan, ini rapi benar nih. Nah, ini akan tertarik melihat surat lamaran kerja Anda tadi. Kemudian kita akan melihat tips berikutnya, yaitu tulislah surat sebagai sudut pandang pembaca, bukan penulis. Jadi buatlah surat lamaran itu dari sudut pandang orang lain, bukan sudut pandang Anda, ya. Jadi kalau Anda upayakan bahwa Anda menulis itu ini untuk pembaca, bukan untuk Anda, supaya mereka mengerti. Nah, jadi dibalik bukan Anda menulis untuk diri Anda, tapi Anda menulis itu sebagai pembaca, ya, pembaca. Jadi kalau pembaca itu ingin tahu yang sederhana tapi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan coba menambahkan tips melamar kerja yang lain, yaitu tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Biasanya seorang pewawancara itu menginginkan calon karyawan yang memang lain dari yang lain. Jadi dia mempunyai keunggulan di bidang kandidat atau pelamar lainnya. Nah, Anda tunjukkan apa yang diminta oleh mereka, oleh pewawancara, tentunya yang terkait dengan pekerjaan, ya, terkait dengan pekerjaan. Apabila diminta yang lain, ya silakan sebutkan apa-apa yang memang menjadi kelebihan Anda. Kemudian kita lihat lagi adanya beberapa hal yang perlu dihindari. Jadi Anda jangan melakukan ini pada saat melakukan melamar pekerjaan. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Nah, ini penting nih. Ada orang yang kadang-kadang, tapi ya bisa juga karena memang untung bisa diterima gitu.
Jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Anda umpamanya tidak mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan di dalam lowongan pekerjaan, Anda coba-coba. Artinya umpamanya di situ dibutuhkan seorang untuk sekretaris proyek. Tentunya kan mempunyai pengalaman pengelolaan atau kualifikasi yang diwujudkan. Kalau Anda memang sudah mempunyai, ya tidak masalah. Artinya kalau Anda di sini ada namanya kualifikasi dan ada kemampuan, ya kan? Kualifikasi itu dari pendidikan juga bisa. Karena di dalam pendidikan juga diajari hal-hal yang terkait dengan yang dibutuhkan tadi. Jadi gitu. Jadi tidak selamanya yang namanya pengalaman pekerjaan itu adalah di luar kegiatan pendidikan. Kalau di dalam pendidikan itu juga diajarkan dan praktek kerja lapangan, itu juga sudah menjadi suatu kualifikasi ya. Oke. Baik, hal-hal yang tidak perlu dilakukan adalah di dalam melamar pekerjaan, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Jadi ini harap dicatat benar, jangan membuat surat lamaran kerja itu hasil fotokopi, walaupun itu fotokopi surat Anda sendiri ya, surat lamaran ke tempat lain, namun tinggal diganti ini tujuannya. Nah, itu jangan dilakukan karena hal itu tidak etis ya, tidak etis. Sebaiknya jangan, karena biasanya kalau ada surat seperti itu langsung akan di-reject. Tapi bisa juga tergantung perusahaannya ya, tapi hindarkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Oke, kita lanjut ke hal yang tidak boleh dilakukan di dalam melamar pekerjaan, surat lamaran pekerjaan. Jangan berlebihan dan jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Nah, jadi hal ini akan menjatuhkan Anda. Ini orang sebetulnya punya kualifikasi enggak gitu loh. Kalau walaupun Anda butuh, tetapi itu lain halnya kalau Anda diterima tetapi ditempatkan di bidang yang mungkin menurut perusahaan itu cocok untuk Anda atau belum ada orang yang mengisi. Nah, itu lain halnya, tetapi Anda jangan menerima jenis pekerjaan apa saja pada saat wawancara ya. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk tidak dilakukan adalah jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Ini adalah wibawa ya, bahwa artinya kalau Anda minta belas kasihan, Anda itu termasuk pengemis ya. Pengemis, tidak mempunyai pendirian. Jadi hindarkan minta belas kasihan. Kalau orang akan menjadi seorang pemimpin, itu harus tegar ya, harus tegar gitu. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hindari mempermasalahkan gaji, kecuali saat ditanyakan pada wawancara kerja. Jadi sebaiknya di dalam surat lamaran kerja jangan menentukan gaji ya,
jangan menentukan gaji. Gaji, permintaan gaji atau apa, itu saat Anda diwawancara. Itu pun mengikuti sesuai aturan yang ada di perusahaan tersebut. Tetapi kalau Anda mempunyai bargaining power-nya tinggi dan mereka butuh, silakan tawar-tawaran gaji ya. Tentunya mereka akan mempunyai patokan ya, mempunyai patokan. Kemudian jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Jadi rekan-rekan semua, hindarkan komentar masalah karakter pribadi. Karena Anda ini sifatnya profesional. Jadi hindarkan masalah karakter pribadi ya. Karakter pribadi itu sifat-sifat yang melekat entah di diri Anda atau di diri pelamar lain atau di diri orang yang mewawancara ya, gitu. Sehingga Anda pokoknya fokus terhadap pekerjaan yang Anda lamar. Maksudnya sederhana itu tidak bertele-tele, fokus pada intinya ya. Jadi rekan-rekan semua, saya harapkan diskusi atau video pada kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.